bersumpah demi nama Allah untuk membela dan Mama bersumpah demi nama Allah nak kasus ini karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Bisa Pengadilan Negeri Bandung kembali menggelar sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Peggy Setiawan hari ini. Dan dalam sidang hari ini pihak Polda Jawa Barat hadir. Peggy kembali menjalani sidang pra-peradilan atas status tersangkanya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang perdana yang digelar 1 Juli 2024 dihadiri oleh pihak kuasa hukum Polda Jawa Barat. Sebelumnya pihak Polda Jawa Barat selaku termohon mangkir dalam sidang yang dijadwalkan hari Senin di 1 minggu sebelumnya. Polda Jawa Barat menyebut adanya agenda kepolisian yang sudah terjadwal menjadi alasan kenapa mereka tidak hadir di sidang. Selain itu, Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan juga hadir dalam sidang kali ini. Pihak pengacara juga menyebut ciri-ciri Peggy Setiawan berbeda dengan Peggy Peron yang disebut Polda Jawa Barat. Ya, sementara itu setelah diteliti selama 1 minggu, berkas perkara Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Eki dinyatakan belum lengkap oleh Kejati Jawa Barat. Kejati Jawa Barat meminta tim penyidik Polda Jawa Barat melengkapi berkas dan diberi tenggat waktu selama sepekan ke depan. Setelah diteliti selama 1 minggu, berkas perkara Peggy Setiawan yang dilimpahkan Polda Jabar ke Kejati Jawa Barat dinyatakan masih belum lengkap. Terkait hal ini, Kejati Jabar meminta penyidik di Reskrimum Polda Jabar untuk segera melengkapi berkas perkara. Tim jaksa peneliti sudah melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut dan atas hasil penelitian tim jaksa pada tanggal 24 Juni 2024, tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda Jabar. Pelimpahan berkas perkara Peggy Setiawan dilakukan oleh Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Kamis 20 Juni 2024 pekan lalu. 6 jaksa peneliti ditunjuk Kejati Jawa Barat untuk meneliti berkas dalam kurun waktu 2 minggu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Polda Jawa Barat karena belum lengkap. Sementara itu kuasa hukum serta orang tua meminta Polda Jawa Barat menghentikan kasus hukum yang menjerat Peggy. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, menanggapi pengembalian berkas perkara penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Sugiarti Iriani mengatakan pengembalian berkas perkara Peggy ke penyidik Polda Jabar karena dinilai belum lengkap secara formil dan material terkait alat bukti dan fakta yang belum memenuhi unsur. Pihak kuasa hukum juga berharap kepada pihak Polda Jawa Barat agar tidak memaksakan untuk mencari bukti serta segera membebaskan Peggy Setiawan. Bukti-bukti yang dikirim oleh Polda Jabar itu lemah seperti itu dan tidak ada bukti permulaan yang mendukung bahwa Peggy diduga sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki sehingga masih P218 dan tidak bukti-bukti tidak ada unsur pidananya sehingga harus dipenuhi oleh pihak Polda dan itu mungkin tidak akan terpenuhi, makanya Ibu mohon dengan ikhlas dan tulus dan dengan kesadaran Polda Jabar akan memberikan SP3 kepada Peggy Setiawan.
Sementara orang tua Peggy Setiawan, Kartini, meminta kepada Kapolda Jawa Barat agar segera mengeluarkan SP3 terhadap Peggy Setiawan karena yakin anaknya tak tersangkut kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Dari dulu juga saya sudah ngomong karena anak saya tidak melakukan kejahatan itu dan bukan anak saya pelakunya. Peggy tidak pernah ikut-ikutan geng motor. Peggy hanyalah kerja dan kerja mencari duit buat adik-adiknya. Sementara itu, rencananya pada sidang pra-peradilan yang akan digelar pada tanggal 1 Juli, orang tua Peggy akan hadir pada saat persidangan berlangsung. Dari Cirebon, Jawa Barat, iNews melaporkan. Sementara itu puluhan warga dan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam menggelar aksi protes atas menghilangnya mantan ketua RT Abdul Pasren yang dianggap bertanggung jawab atas ditahannya 7 pemuda setempat. Warga mendesak Abdul Pasren segera muncul dan menjelaskan fakta sebenarnya. Dengan membentangkan spanduk dan sejumlah poster, puluhan warga dan keluarga 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki melakukan aksi protes yang digelar di sekitar Jalan Saladara, Karya Mulia, Kota Cirebon, Jawa Barat. Berbagai poster yang dibentangkan bertuliskan agar Pak RT Pasren diminta muncul dan menjelaskan fakta sebenarnya. Lantaran kesaksian Pak RT dianggap memberatkan para narapidana. Warga juga menganggap para narapidana tidak bersalah dan segera membebaskannya. Selama ini para narapidana merupakan korban fitnah. Keluarga terpidana memohon kepada Bapak Polisi yang terhormat, kalau memang anak-anak kami, adik-adik kami, saudara kami tidak bersalah, bebaskanlah, keluarkanlah, kasihanilah mereka. Selain melakukan protes, warga juga berencana menggelar doa bersama di sekitar rumah tinggal Pak RT Abdul Pasren guna menuntut keadilan dan berharap para narapidana dibebaskan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sebelumnya, tim kuasa dari Pradi serta keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Polisi menerima laporan mereka atas dugaan kesaksian palsu Ketua RT Abdul Pasren. Pradi sebagai kuasa hukum pihak keluarga terpidana serta sejumlah perwakilan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Awaludin Jamin Bareskrim Polri Selasa siang. Kedatangan mereka untuk melaporkan keterangan palsu atau kesaksian bohong oleh Abdul Pasren, Ketua RT lokasi penangkapan para terpidana pada tahun 2019 lalu. Yang saya laporkan itu karena pengakuan Pak RT itu keluarga memberikan iming-iming uang. Terus bilangnya disuruh berkata bohong alias karang cerita. Padahal kami tidak. Kami ke situ malah menyuruh Bapak RT Abdul Pasren suruh jujur. Kalau memang anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak Pasren, tolong jujur Pak. Itu aja ucapannya. Terus Pak RT bilang, enggak, itu bukan urusan saya, itu urusan polisi. Saya nggak mau ikutan. Setelah beberapa jam berada di Bareskrim, laporan tim kuasa hukum serta pihak keluarga terpidana akhirnya diterima polisi setelah sebelumnya ada beberapa bukti yang dianggap belum lengkap dan segera dilengkapi. Betul, memang terkendala bahwa bukti-bukti kita ya ada yang kurang dianggap kurang lengkap lah gitu ya. Tapi atas kesepahaman akhirnya bukti yang kurang lengkap itu bisa dilengkapi besok atau lusa gitu. Oke, artinya dengan adanya surat ini artinya laporan sudah diterima ya Pak ya? Ini udah sah, udah diterima dan nanti kita tinggal tunggu penyelidikan dan penyidikan dari pihak Mabes Polri. Atas laporan yang sudah disampaikan ke Bareskrim, pihak kuasa hukum dan keluarga berharap agar petugas melakukan pengujian kembali terhadap keterangan palsu dari Ketua RT, sehingga para terpidana yang ada di dalam jeruji bisa mendapatkan keadilan dan bebas dari segala tuduhan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, sejumlah pengacara kini menjadi kuasa hukum bagi Ketua RT Abdul Pasren. Pasren masuk dalam pusaran kasus pembunuhan Vina Eki karena diduga memberikan keterangan palsu oleh salah satu keluarga terpidana pembunuh Vina. Rasman Arif Nasution membenarkan bahwa dirinya dan sejumlah pengacara lain telah ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum bagi Abdul Pasren. Sebelumnya Pasren dilaporkan oleh keluarga terpidana pembunuhan Vina karena dianggap memberikan keterangan palsu di tahun 2016. Rasman juga memastikan bahwa Abdul Pasren tidak melarikan diri dan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Pasren. Dalam keterangan di persidangan 2016 silam, Pasren membantah bahwa para terpidana tidur di rumahnya pada malam kejadian pembunuhan Vina. Maksudnya apa? Pak RT ini adalah orang yang menjelaskan bahwa tidak benar pelaku pembunuhan yang sekarang sudah ingkrah dan menjalani hukuman itu tidur di rumahnya. Anaknya juga. Lah sekarang ketika Pak RT dan anaknya mengatakan bukan tidur di rumah dia, terus kenapa kok Anda langsung curiga dan Anda sibuk, ribut? Masa dipaksa? Ya bukan tidur rumah dia, sudah. Memang nggak tidur di rumah dia, memang anaknya bilang begitu. Terus Anda kenapa paksa-paksa? Emang bisa dihukum dipaksa-paksa? Nggak bisa dong, ya sudah. Kalau ini sudah mentok, Anda jangan berkutat di sini saja. Wahai, kamu-kamu yang sekarang katakanlah yang melaporkan ya ke Bareskrim Mabes Polri, terus ada pengacara lain yang mengatakan bahwa bagaimana dengan Abdul Pasren, dia sudah lari, bagaimana dengan Muhammad Kafi. Enggak. Warga sekitar maupun pihak keluarga terpidana mengatakan bahwa keterangan yang diberikan Pasren kepada pihak penyidik tidak benar atau berbohong. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini di Vietnam. Mama bersumpah demi nama Allah untuk membela dan mama bersumpah demi nama Allah. Nah, kasus ini karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini di Vietnam. Saya rela mati. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini di Vietnam. Saya